Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo untuk teman-teman yang sedang menonton. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam, tergantung waktu kalian menonton video ini. Kami dari kelompok 4 kelas 331 jurusan D3 Akuntansi tahun 2019 akan menjelaskan suatu materi tentang akuntansi biaya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Dwi Syarul Rahman. Dan saya, Kartika Surabina. Oke teman-teman, materi yang akan dibahas di video ini adalah materi terkait konsep factory overhead dan departementalisasi. Jadi, apa sih factory overhead itu? Nah, factory overhead adalah indirect material, indirect labor, dan semua biaya pabrik yang tidak mudah untuk ditelusuri dan dibebankan secara langsung pada job atau produk tertentu. Nah, FOH ini ada dibagi 3 nih. Yang pertama adalah FOH plain, yang kedua FOH actual, dan yang ketiga FOH applied. Kalau FOH plain, dia itu sebelum tahun berjalan. Kalau actual, dia itu udah masuk ke tahun periode yang dimaksud. Dan kalau applied, dia itu overhead yang dibebankan. Karena FOH ini susah ditelusuri, jadi pas mau hitung cost of product, dilakukan pembebanan dengan tarif pembebanan. Nah, nantinya kan pasti ada perbedaan tuh dari FOH applied sama FOH actual. Nah, kalau misalnya FOH applied-nya lebih kecil dibanding sama FOH actual, berarti akan ada terjadi under applied. Sebaliknya, kalau misalnya FOH applied-nya lebih besar daripada FOH actual, berarti akan ada over applied. Untuk memudahkan pembebanan FOH ini, digunakanlah predetermined FOH rate atau tarif FOH yang telah ditentukan pada awal tahun. Rumusnya adalah tarif FOH sama dengan estimasi FOH. Nih, estimasi berarti kita bicara tentang anggaran nih, dibagi sama base atau dasar alokasinya. Nah, bicarain tentang base, apa sih yang bisa dijadikan sebagai base atau dasar atau pembagi dari si estimasi FOH ini tadi? Nah, yang pertama ada physical output. Kita langsung masuk ke contoh paling gampangnya aja nih. Jadi, estimasi FOH selama 1 bulan adalah 300.000. Estimasi unit yang diproduksi 250 unit. Ditanya, berapakah tarif FOH-nya? Berarti untuk nyari tarif FOH-nya, itu tinggal dibagi nih, antara estimasi FOH sama unit yang diproduksi tadi. 300.000 dibagi sama 250, dapatlah hasilnya 1.200 per unit. Tapi ini asumsinya adalah unit yang diproduksi hanya ada satu jenis. Nah, gimana dong kalau misalnya unit yang diproduksi ini lebih dari satu jenis? Berarti kita harus perhatikan ukurannya, kayak berat, volume, dan lain-lain. Kalau misalnya perbandingan ukuran juga nggak memuaskan, berarti kita harus gunakan poin. Ini tuh misalnya kayak tingkat kesulitan produksinya, dari 1 sampai 10, tingkat kesulitannya berapa tuh, gitu. Selain dari physical output, apalagi sih yang bisa kita jadikan sebagai base atau dasar atau pembagi? Nah, ada 5 pilihan nih. Ada direct material cost, ada direct labor cost, ada direct labor hour, ada machine hour, dan transaksi atau aktivitas. Di antara 5 base ini, kita mau pakai yang mana nih? Suka-suka nih, pilih yang mana aja. Nggak gitu ya konsepnya. Jadi kita itu harus mempertimbangkan nih. Ada 3 pertimbangan. Yang pertama, kita pertimbangkan korelasi antara base dan FOH cost. Pilih yang koefisien korelasinya itu adalah paling tinggi. Karena naik turun FOH itu bergantung ke naik turunnya base ini. Nah, terus yang kedua ada pertimbangan tentang kepraktisan dalam penghitungan. Pilih yang gampang atau yang paling praktis dari perhitungan itu tadi. Terus yang ketiga ada keakuratan. Kita pilih yang akurasi pembebanannya paling tinggi. Nah, setelah kita udah pilih base yang mau kita pakai, pertanyaan selanjutnya itu adalah di tingkat kapasitas berapa sih yang mau kita pakai dari base ini tadi? Yang pertama ada kapasitas teoritis. Di sini, di kapasitas teoritis ini, itu adalah teori dari pabrikan. Asumsinya, mesin bekerja pada kecepatan maksimal, tidak ada istirahat, tidak ada hari libur. Tapi kan hal ini tuh nggak memungkinkan. Yang kedua, ada kapasitas praktis. Nah, di kapasitas praktis ini, dia tuh mempertimbangkan hari libur, jam istirahat, kerusakan mesin, dan faktor lain. Tapi, dia nggak mempertimbangkan faktor eksternal, seperti misalnya kayak permintaan produk. Nah, yang ketiga, ada kapasitas aktual yang direncanakan.
Ini tuh kayak udah sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi menggunakan tingkat produksi yang direncanakan atau sesuai permintaan pasar, terus juga bisa berfluktuasi dari tahun ke tahun dan menghasilkan tarif overhead yang berbeda di tiap tahunnya. Yang keempat ada kapasitas normal. Kalau tadi kapasitas aktual yang direncanakan, dia itu kan cuma memakai periode waktunya itu terbatas kayak cuma 1 tahun atau 1 periode akuntansi gitu. Sedangkan kalau kapasitas normal ini, dia tuh menggunakan tingkat produksi rata-rata selama beberapa tahun. Tujuannya adalah untuk menghindari fluktuasi tarif overhead. Dengan pertimbangan, pemesan produk yang sama pada job seharusnya dibebani cost yang sama. Jangan dibebani cost yang lebih besar, karena rencana produksi tahun ini lebih sedikit dari tahun lalu. Nah, di sini biasanya nanti akan menimbulkan over atau under applied FOH, karena perbedaan kapasitas aktual dengan kapasitas normalnya. Nah, dari 4 kapasitas yang ada ini tadi, mana sih yang bakal kita gunakan? Nah, menurut Carter, kita itu ngikut peraturan di Amerika. Jadi, yang diperbolehkan adalah kapasitas aktual yang direncanakan atau kapasitas normal. Tapi pada umumnya kita itu pakai yang kapasitas normal. Kenapa? Karena di kapasitas normal itu kita udah ngitungnya dari tahun ke tahun, nggak cuma di satu periode aja. Nah, selanjutnya, fix FOH itu sebenarnya diperhitungkan atau enggak sih? Jadi jawabannya itu tergantung ya, bisa diperhitungkan atau enggak diperhitungkan. Jadi, kalau misalnya kita milih full costing untuk menghitung COGS-nya ini, berarti semua biaya yang terjadi masuk ke dalam perhitungan COGS, termasuk FOH fix. Berarti FOH fix-nya ini juga diperhitungkan. Nah, sedangkan kalau misalnya kita pakai perhitungan dengan menggunakan metode direct costing, yang terlibatnya itu nanti cuman elemen-elemen biaya yang bersifat variabel aja nih, sebagai unsur harga pokok maupun dalam menetapkan harga jualnya. Sedangkan biaya yang bersifat tetap merupakan biaya periode. Dari perhitungan di atas tadi, maka akan terlihat nantinya bahwa perhitungan COGS dengan metode direct costing akan memberikan hasil yang lebih kecil daripada perhitungan COGS yang dilakukan oleh perusahaan. Kenapa bisa gitu? Karena dalam metode direct costing, biaya overhead tetap tidak dimasukkan sebagai unsur harga pokok produksi, melainkan langsung dibebankan sebagai biaya periodenya. Nah, selanjutnya kita ada pilihan tarif tunggal atau beberapa tarif. Ada 3 pilihan nih. Yang pertama ada tarif tunggal, yang kedua ada tarif per departemen, yang ketiga ada tarif per subdepartemen, dan tarif per aktivitas. Nah, untuk lebih tepatnya kita itu bisa pakai tarif per departemen karena itu lebih signifikan gitu. Tapi kalau misalnya mau yang lebih akuratnya, berarti kita bisa pakai tarif per subdepartemen dan tarif per aktivitas karena itu nantinya lebih detail. Nah, kita masuk ke satu contoh soal ya. Jadi diketahui estimasi total FOH adalah sebesar $300.000. Sedangkan estimasi kapasitas aktual jam mesin yang diharapkan sama dengan 20.000 jam. Dari sini berarti kita bisa cari nih tarif FOH-nya berapa. Nah, tadi kan kita udah bahas tuh rumus untuk mencari tarif FOH-nya, yaitu estimasi FOH dibagi sama base-nya. Berarti dari contoh soal ini tadi kita dapat nih base-nya yang dipakai berarti adalah jam mesin dengan kapasitas aktual yang diharapkan. Nah, untuk nyari tarif FOH-nya ini tadi tinggal kita bagiin aja nih, $300.000 dibagi sama 20.000 jam mesin. Dapatlah hasilnya $15 per jam mesin. Nah, di soalnya dikasih tahu lagi nih data bulan Januarinya, yaitu total jam mesin aktual adalah 18.900 jam. Dan total FOH aktual adalah 292.000. 292.000 ini terdiri dari depresiasinya 100.000, asuransi 12.000, dibayar tunai atau cash 100.000, dan yang belum dibayar atau account payable-nya ada 80.000. Nah, dari FOH aktualnya ini tadi kita bisa bikin jurnal nih. Jurnalnya gimana? Nah, berarti di debit ada FOH cancel 292.000, di sisi kreditnya ada akumulasi depresiasi 100.000, prepaid insurance 12.000, cash 100.000, dan account payable 80.000. Nah, kalau FOH applied-nya gimana? Kita bisa ngitung FOH applied-nya dengan cara gimana sih?
Nah, jadi cara ngitung applied FOH itu rumusnya adalah kapasitas actual base yang dipilih dikali sama tarif FOH. Nah, tadi di soal kan udah dikasih tahu tuh total jam mesin aktualnya adalah 18.900 dan tarif FOH-nya kita tadi udah cari dan dapat hasilnya adalah 15 per jam mesin. Berarti nyariknya adalah 18.900 jam mesin dikali sama 15 per jam mesin. Dari perhitungan tadi dapatlah hasilnya itu adalah 283.500. Nah, dari situ tadi kita bisa nyatet jurnal nih. Jurnalnya gimana? Nah, di debit ada work in process sebesar 283.500 dan di sisi kredit ada applied FOH sebesar 283.500 juga. Nantinya di akhir tahun applied FOH ini akan ditutup ke FOH control, yaitu dengan jurnal di sisi debit applied FOH sebesar 283.500 dan di sisi kredit ada FOH control 283.500. Setelah kita menghitung FOH applied dan dapat tuh hasilnya 283.500. Ternyata beda ya sama yang ada di FOH aktual. Tadi kan udah diketahui FOH aktualnya adalah 292.000. Ternyata FOH aktualnya itu lebih besar daripada FOH applied-nya. Berarti kalau misalnya FOH aktual lebih besar daripada FOH applied, berarti terjadi under applied. Sebesar selisihnya ini adalah 8.500. Berarti terjadi under applied 8.500. Terus gimana dong perlakuan terhadap under applied-nya nih tadi? Jadi dia itu ada dua perlakuan. Tergantung kalau misalnya dia itu material ataupun enggak material. Yang pertama kita bahas dulu kalau misalnya under applied ini itu tidak material ya, berarti dia itu menambah COGS. Nah, kalau misalnya under applied menambah COGS, berarti kita tinggal tulis jurnalnya. Di sisi debit ada COGS 8.500 dan di sisi kredit ada FOH control 8.500 juga. Atau bisa juga jurnalnya di sisi debit ada income summary 8.500 dan di sisi kredit ada FOH control 8.500. Nah, kalau misalnya nilai dari under applied-nya ini tadi material, berarti under applied-nya itu akan dialokasikan kepada work in process, finish good, dan COGS-nya. Contoh nih, misalnya ada under applied sebesar 4.000 dan diketahui saldo WIP akhir 25.000, finish good akhir 45.000, dan COGS 180.000. Nah, untuk nyari persentase alokasi under applied-nya ini, kita tuh tinggal cari dengan cara saldo dibagi sama total saldo dikali sama 100%. Dapatlah untuk WIP akhir persentasenya 10%, FG akhir 18%, dan COGS 72%. Nah, sekarang kita alokasikan nih under applied 4.000 ini tadi ke masing-masingnya. WIP berarti dapat 10% dikali 4.000 sama dengan 400, di FG dapat 4.000 dikali 18% dapat 720, dan di COGS 4.000 dikali 72% dapatlah 2.880. Nah, setelah perhitungan itu tadi, kita tinggal mencatat jurnalnya, yaitu di sisi debit ada WIP 400, finish good 720, dan COGS 2.880. Sedangkan di sisi kredit ada FOH control sebesar 4.000. Nah, sekian dulu penjelasan tentang materi factory overhead dari saya. Oke, pembahasan selanjutnya adalah konsep departementalisasi. Konsep tersebut terdiri atas beberapa konsep yang akan dijelaskan secara ringkas di video ini. Sebelumnya, kata departemen secara terminologi atau secara bahasa adalah suatu bagian yang memiliki tugas spesifik dari suatu organisasi yang lebih besar. Karena pembahasan ini terkait akuntansi biaya, organisasi di sini merupakan sebuah pabrik secara satu kesatuan. Kata departemen sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu department, dengan kata dasarnya part, yang berarti bagian. Jika dikaitkan dengan pabrik, konsep departementalisasi yang pertama yaitu departementalisasi dapat diartikan memilah atau membagi pabrik menjadi beberapa departemen atau bagian. Nah, sebelumnya sudah dibahas apa itu FOH. Suatu pabrik yang telah melakukan proses produksi pasti telah menimbulkan biaya FOH. Karena pabrik tersebut telah dipecah menjadi beberapa departemen atau bagian, setiap departemennya mendapatkan alokasi FOH atas proses produksi pabrik. Dan ini merupakan konsep departementalisasi yang kedua.
Selanjutnya, sebenarnya apa sih tujuannya digunakan departementalisasi? Jadi, tujuannya yang pertama yaitu membuat perhitungan biaya produksi menjadi lebih baik. Karena dengan adanya beberapa departemen, perhitungan biaya dapat lebih terfokus pada departemen masing-masing. Yang kedua, sebagai efek lanjutan tujuan pertama tadi, maka akan terjadi peningkatan pengendalian terhadap factory overhead cost yang menjadi tujuan penggunaan yang kedua. Sehingga biaya yang timbul yang ditanggung pabrik tetap pada yang seharusnya terjadi, tidak terlalu besar atau kelebihan, dan bisa seminimal mungkin. Kemudian, dengan terfokusnya perhitungan biaya di setiap departemen, maka setiap departemen tersebut menerapkan tarif FOH masing-masing sehingga kualitas perhitungan biaya suatu produk meningkat. Berikutnya, pada dasarnya tidak semua jenis produk melalui tahapan yang sama dalam proses produksinya. Ada produk yang melalui semua departemen, ada juga yang tidak melalui semua departemen yang ada di pabrik, tergantung dari jenis produk apa saja yang diproduksi oleh pabrik tersebut. Apabila diterapkan satu tarif FOH untuk satu pabrik secara keseluruhan, bukan per departemen atau tidak menggunakan departementalisasi, maka tarif tersebut terlalu tinggi untuk produk yang tidak diproses melalui semua departemen. Jadi, dengan konsep departementalisasi, produk yang diproses di suatu departemen mendapatkan alokasi factory overhead dari departemen sesuai dengan departemen yang dilalui, sehingga perhitungan biayanya lebih akurat untuk setiap produk. Nah, karena suatu pabrik menggunakan departementalisasi, sebagai konsekuensi penggunaannya, maka cost atau biaya menjadi tanggung jawab setiap manajer departemen dengan cara memfasilitasi responsibility accounting atau melakukan pertanggungjawaban dan perlakuan akuntansi biayanya, dan terkait juga pengendalian untuk FOH-nya. Yang kedua, perlu dibuat estimasi atau budget FOH setiap departemen dengan menggunakan tarif FOH yang telah ditetapkan di awal periode dan telah dibebankan atau disebut juga FOH applied yang telah dijelaskan di bagian sebelum ini. Nah, tujuannya untuk mengevaluasi efisiensi FOH yang bisa dilakukan di setiap departemen. Jadi, setiap departemen dari periode ke periode bisa menjadi lebih baik dan akurat dalam perhitungan biaya produksinya. Baiklah, itulah penjelasan tentang konsep factory overhead dan departementalisasi. Jangan lupa kasih like, tinggalkan komen, dan share video ini ke orang-orang di sekitarmu agar mereka mengetahui informasi di video ini juga. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton sampai habis, dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.